Baik, kembali bersama dengan Hakim di channel YouTube Hakim Sport. Sebelum kita melanjutkan, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share agar terupdate terus. Ya, oke, makasih. Sebelum saya melanjutkan satu topik yang sangat-sangat menarik, ya, saya ucapkan dulu kepada seluruh sahabat tenis meja Indonesia, semoga semuanya sukses, sehat, dan sejahtera. Dan di saat ini, untuk sahabat muslim yang sedang berpuasa, saya doakan agar ibadah puasanya berjalan dengan lancar dan sehat. Amin. Terima kasih. Oke, topik yang akan saya bahas adalah mengenai karet bintik ITTF, bintik proses dari pabrik, dan bintik proses non-pabrik. Ya, jadi ada 3. Sebenarnya topik ini sangat sensitif sekali, ya, untuk pembahasannya. Jadi bukan berarti saya setuju atau tidak setuju. Oke, bukan kita bahas setuju atau tidak setuju. Ya. Jadi hanya akan saya bahas secara garis besarnya, bahwa karet bintik itu di dalam ketentuan ITTF memang dilarang, khususnya untuk proses baik pabrik ataupun non-pabrik. Yang boleh dipertandingkan adalah bintik yang sudah aliansi dari ITTF. Oke, itu yang normal, itu yang sah, yang boleh mengikuti pertandingan tersebut. Ya. Dan khususnya di Indonesia, ya, bahwa saat-saat ini masih banyak pro dan kontra antara bintik normal dan proses. Ya, jadi hari ini kita tidak membahas masalah-masalah dari individu. Ya. Oke. Di Indonesia, bintik itu boleh atau tidaknya dalam suatu kejuaraan tergantung dari panitia penyelenggara. Ya, mereka kadang-kadang ada menulis bintik proses boleh, namun ada ketentuannya, tidak berminyak, tidak berbedak, ataupun yang sangat mengganggu suatu pertandingan, baik di bolanya, ya, ataupun di arealnya, seperti itu. Jadi bintik proses itu seperti apa sih? Ya, ini kalau kita mau lihat, ini adalah bintik proses. Ya, di sini ada bungkusannya, bungkusan makanan, pembungkus makan yang warna coklat, tentunya kalian sudah tahu itu buatan dari siapa. Ya, ini memang spesialis, tapi saya akui dan saya acungkan jempol buat para mania bintiker, khususnya proses. Sampai sedemikian rupa mereka memproses bintik ini sampai dengan lembut dan membuat bola tersebut mempunyai efek bergoyang ataupun berhenti seperti itu. Ya, akal Indonesia
sangat luar biasa, ya kan? Jadi selain dari karet juga mungkin hal-hal lain kreatif Indonesia itu boleh dikatakan sangat bagus kan, ya itu. Nah, saya pribadi sendiri pada waktu dulu memang saya memang agak susah melawan bintik-bintik normal ataupun yang proses, ya. Nah, namun dalam benak pikiran saya itu tidak mengganggu. Nah, namun saya terus belajar, mempelajari bintik proses itu seperti apa. Ya, itu saya dari tahun 2010 ya, sampai saya harus bertanding, bermain di daerah Jawa Barat, Bandung khususnya. Di situ mayoritas bintik ataupun licin yang diproses. Ya, wah, luar biasa. Saya mengikuti kejuaraan yang ada di Bandung, bisa dibilang ada 20 lebih mengikuti event-event yang ada di Bandung. Dan hasilnya tentulah sangat nggak bisa main sama sekali. 3-0. Ya. Itu seperti baru belajar tenis meja, baru belajar bermain. Ya. Dan seperti orang bego mainnya. Ya. Bola tinggi, nggak bisa serang. Bola rendah, nggak bisa chop. Jadi di kepala ini udah mumet sekali. Waduh, sebenarnya itu lucu ya. Ya bisa dibilang lucu juga, bisa bilang kesel juga. Ya, ya harus kita akui lah. Bermain pingpong itu emosional. Kita selalu dipertaruhkan. Ya. Sampai-sampai ada mungkin kalau yang lain membanting bat atau seperti apa, tapi untung saya tidak. Oke, saya masih bisa memakluminya, ya. Nah, itulah butuh proses. Sehingga terus saya belajar mempelajari isi kosongnya dari bintik proses itu seperti apa. Ya, sampai saya dapat. Yang saya dapat adalah itu input dari teman-teman juga, dari Bandung juga. Jadi satu lagi, orang pemain bintik kadang-kadang tidak semua orang pelit. Mereka juga bisa memberikan satu pengalaman, ya, cara bermain dengan bintik itu seperti apa. Itu dia. Ya, maka saya bilang pemain-pemain bintik, ya, semuanya juga banyak yang bermurah hati untuk berbagi ilmunya. Bahwa kalau kita servis isi, baliknya kosong. Kita kasih kosong, baliknya isi. Nah, itu rumusnya. Namun prakteknya saya rasa kalian juga tahu rumusnya seperti itu. Tapi prakteknya kita tidak bisa menerapkan rumus tersebut di dalam bertanding. Heran sekali. Ya. Jadi kadang-kadang kita juga sering lupa. Sebenarnya bukan lupa. Ya, ini bukan lupa sebenarnya. Hanya kita harus sering bermain dengan bintik-bintik. Baik itu proses ataupun nggak proses. Harus sering main. Sampai kita
tahu bolanya seperti apa. Ya. Nah, disitulah akhirnya saya mulai bisa mengalahkan, paling tidak kalaupun tidak 3-0, 3-1, 3-2. Nah, itu udah ada kemajuan. Ya. Ya. Itu butuh proses saja. Ya. Kegagalan itu adalah tertunda. Oke. Kegagalan itu biasanya tertunda untuk mencapai satu kemenangan. Ya, seperti itu. Jadi saya mulai bermain, bertanding di Bandung ada berapa tahun? Ya 5-6 tahun saya nggak bisa dapat hasil apa-apa. Akhirnya suatu saat saya dapat memenangkan ataupun melawan dengan Bintiker. Ya, akhirnya sampai hari ini saya juga sudah bisa menguasai ataupun bisa berhadapan dengan beberapa pemain Bintiker. Ya. Khususnya yang proses juga, ya. Ya. Saya akan memberikan pemain-pemain Bintiker yang proses, ya. Untuk di Jakarta itu ada Patria itu divisi 4 lah ya. Mulyadi juga sama, Mulyadi dari Jogja, itu juga Bintiker proses yang sangat ditakutin oleh orang. Itu luar biasa. Ditakutin bukan berarti galak ataupun apa. Hanya saja tidak bisa dapat bersaing atau melawan dengan Bintik Mulyadi. Ya, tapi namun saya salut juga buat Mulyadi. Ya, prestasinya sampai melawan pemain-pemain nasional, ex-nasional, mantan pemain nasional pun dia bisa. Kalaupun kalah juga kalah. Poinnya yang ketat seperti itu. Ya, jadi sangat luar biasa Mulyadi. Untuk di Jakarta juga ada Haji Rizal. Haji Rizal juga pemain divisi 7. Pemain Bintik juga, goyangannya juga lah mantap. Bagus. Orangnya juga baik. Ya. Sering mengikuti kejuaraan baik di event saya ataupun di luar. Jarang absen sekali. Itu luar biasa. Saya nggak tahu kenapa bisa maniak seperti itu. Tapi saya acungkan jempol buat Pak Haji Rizal dari PTM CNDR. Ya, di dalam klubnya PTM-nya juga ada beberapa orang yang memakai karet bintik proses juga, seperti Robi, Didi Bajul juga, mungkin seperti itu. Ya, oke. Di Majalengka juga ada, kita mengenal dengan Jaka, ya. Jaka juga bisa dibilang divisi 4 ya. Ada juga Bapak Haji Agus Majalengka. Beliau adalah mungkin ketuanya ya di Majalengka. Jadi apalagi kalau permainan ganda paling kompak, Jaka dan Haji Agus, mereka sangat luar biasa. Double-nya, goyangannya, ampun, ya. Tapi untuk perorangannya juga tidak boleh diremehkan, ya. Nah, itulah niatnya mereka dari nol cara bermain bintik sampai hari ini bisa bermain dan menyusahkan orang, itulah luar biasa. Oke, selamat juga buat Pak Haji Agus dan Pak Jaka, Bang Jaka. Semoga tetap semangat ya.
dan semoga juga berprestasi terus. Selanjutnya di Bandung ada Danny Lam, Haji Yuyun, dan lain-lain sekali, dan yang lain juga ada. Mereka punya keunikan tersendiri dengan cara bermain bintik, dan mereka memproses bintik. Nggak tahu apa benar apa enggak, saya tidak tahu. Tetapi saya melihat mereka yang diproses adalah tangannya, ya, khususnya Haji Yuyun dan Danny Lam. Yang saya melihat adalah tangannya, sampai kayak goreng kue tiaw. Wah, lihat bolanya, ya, ngeri. Sempat juga pemain nasional juga kalah sama mereka berdua. Wow, itu luar biasa. Oke. Itu yang untuk di Jakarta Barat, ya. Jawa Barat, sorry. Itu untuk di Jawa Barat. Terus kita juga mengenal Denny Blocker. Nah, itu juga punya goyangan bintiknya, tapi punya pukulan kanannya. Pada saat kita terkecoh dengan bintiknya, kita hanya bisa membalikan bolanya. Di saat itu juga pukulan forehandnya langsung dikeluarkan. Wah, saya melihat videonya, ngeri. Tapi saya belum pernah bermain dengan beliau. Mudah-mudahan ada kesempatan berhadapan dengan Denny Blocker, ya. Terus ada di Solo, kalau tidak salah, Yulis juga bintiker proses. Dan saya sudah berapa kali berhadapan dengan beliau, ya. Terakhir memang saya menang. Tetapi dari pengamat bintiker lainnya, bahwa Yulis itu sebenarnya pemain juga bintiker yang dahsyat. Banyak juga ada mantan pemain atau pemain bagus yang takluk sama dia. Ya. Pertama kali memang saya kalah, saya nggak bisa main. Nah, itu dia. Kekalahan itu yang membuat saya punya niat ataupun untuk mengenal beliau lagi dalam cara bermain, ya. Itu sempat saya juga berpikir, kok bisa susah lawan beliau, ya. Tapi akhirnya saya juga dapat memenangkan beberapa kali dengan sulis. Tapi bukan berarti saya sombong, mohon maaf, ya. Itu hanya karena saya ingin belajar terus. Oke, saya bukan pemain bagus, ya. Cuma saya ingin belajar, ya, dan belajar. Oke. Ada lagi pemain satu yang dari Jogja, kalau tidak salah masih muda, Rio, bintiker juga. Nggak tahu asuhannya Mulyadi atau siapa, saya nggak tahu. Ya kan? Tapi saya melihat beliau juga bagus, ya. Forehandnya juga sama, sodokannya juga sama, dan beliau pernah melawan dengan Agung ST, ya. Saya lupa, nggak tahu siapa yang menang. Namun barusan saya ingat bahwa Agung ST. Nah, Agung ST itu bintiker salah satu yang motivasinya itu sangat tinggi. Ya. Orang seperti inilah yang harus kita contohi. Ya. Semangatnya, ya. Dia pelajari terus. Dia latihan terus. Sampai ada live YouTube-nya, ya.
Adik, nama YouTube-nya Adik Pimpong ya atau apa? Saya lupa. Nah itulah Agung ST, Agung Sapu Terbang. Pertama saya melawan juga memang servisnya agak susah, ya kan? Waktu itu juga ngefur berapa 2 apa 3, tapi kita juga kalah menang seperti itu. Ya, cuma semangatnya itu sangat luar biasa. Ya, tetap semangat buat Agung ST. Dan di Jakarta juga ada beberapa pemain bintiker. Siapa lagi ya? Ya banyak sekali lah. Ya, kayak dari PTM Poci, Pak James, ketua daripada PTM Poci. Wah, beliau semangatnya juga sangat luar biasa. Dia tahu bahwa dia kalah, tapi dia tetap masih mengikuti turnamen eksekutif fighter. Ya, dia taruh dimanapun juga oke. Karena pada dasarnya dia hanya ingin belajar dan belajar. Seperti itu, ya kan? Begitu juga dengan Bapak Jeffrey dari Atamura, ya. Akin Penholder, Bintik Serang, ya. Banyak lagi. Ya. Ya, semoga juga pemain-pemain bintiker yang saya kenal, semoga mereka tetap semangat, ya. Dan pesan saya juga bagaimanapun juga harus tetap menjaga, melatih moralitas agar bila mana ketemu dengan pemain licin, ya, kalau mereka tidak bisa bermain dan mereka kalah, bagaimana cara bisa menghibur beliau, kasih masukan seperti apa, ya kan? Nah, niscaya persahabatan antara liciner dan bintiker akan sangat erat. Ya, itu dan pesan saya buat para bintiker, ya. Dan juga untuk para liciner, saya tahu kita tidak membahas setuju atau tidaknya, ya, mengenai curang. Bintiker itu yang proses itu adalah pemain curang, ya kan, yang takut kalah. Sebenarnya bukan. Enggak semua berpandangan seperti itu. Hanya saja kita bisa membuka wawasan aja. Bagaimana cara kita menilai hal-hal positif. Negatif pun sebenarnya ada, saya tahu, ya kan. Dengan segala cara yang tidak halal, menjadikan satu untuk memenangkan suatu event, untuk memenangkan suatu pertandingan dengan cara yang tidak halal. Itu ada persepsinya seperti itu. Saya mengerti, ya kan. Tapi di sisi lain, kita juga harus punya wawasan yang positif, ya, bahwa bintik yang diproses itu seakan-akan mereka menemukan satu hal, yaitu membuat bola goyang, membuat bola susah dipukuli, ya. Dan seperti itu. Jadi mereka tertarik sekali dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Itu kalau pandangan saya. Ya, kalau pandangan orang silakan, bebas. Ya. Jadi kita tidak berargumen siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi saya hanya membahas bagaimana kehidupan tenis meja ini yang penuh dengan warna-warni. Ya. Nah, seperti itu. Makanya pengalaman itu adalah sangat berharga sekali. Ya. Pengalaman bermain dengan bintik
ya. Bagaimana cara mendapatkan satu ilmu, ya, mendapatkan info atau mendapatkan teknik bermain dengan bintik itu seperti apa? Pasti banyak teman-teman yang sudah bisa, yang sudah mengerti melawan bintik. Cobalah tanya untuk mereka. Mereka pasti akan memberitahu. Ya, ya seperti itu. Ya, jadi pembahasan ini adalah bukan perdebatan. Ya, ini saya hanya memandang sisi dari satu sisi. Ya. Teman-teman berhak juga untuk memandang satu sisi yang lain, silakan. Ya kan? Nah, hanya saja kalau ada bintiker yang proses, ya mungkin silakan. Tapi prosesnya itu juga ada aturannya, ada batasannya. Jangan sampai berbedak. Kalau berbedak, nah itu dia. Itu yang saya sangat tidak setuju. Kalau berbedak, berarti bola akan ada bekas di bola. Dan bola tersebut kena kaki kita, ya bedaknya itu, ataupun minyak, tentunya akan meleset pukulan kita. Itu baru saya tidak setuju. Jadi silakan proses, tapi jangan sampai ada membuat satu bekas di bola. Ya, harus kering-kering. Kalau bedak saya harusnya tidak boleh. Ya. Tentunya kalau berbedak di karet bintik itu tidak ada masalah pasti. Tapi kalau buat di licin, tentunya itu sangat-sangat bermasalah. Ya. Jadi ingat untuk para bintiker, proses juga ada batasannya. Ya, jangan sampai ada berminyak ataupun bedak. Itu yang harus diingat. Tapi untuk yang bintik dari yang lain yang saya ketemu sih masih oke ya. Ya, saya nggak tahu kalau di luar dari Jakarta ataupun dari Jawa. Ya, kita tidak tahu seperti apa. Karena saya melihat di Semarang juga, waduh, bintiknya sampai putih, ya, warna merah menjadi warna pink. Itu nggak masalah warnanya. Tapi ada lihat bedaknya itu, wah, kita memegang pun sudah ada bekasnya. Nah itu tidak boleh, ya. Itu harus diperhatikan untuk para bintiker yang proses. Nah, sedangkan yang bintik non proses atau aliansi dari TTM itu sebenarnya juga bahaya. Polanya juga bisa goyang, ya. Ya. Tapi memang tergantung mungkin dari bednya yang pakai seperti apa, ya. Terus sponnya juga, ya, atau yang non spon, ya, OX, ya, itu sebenarnya juga sangat goyang sekali juga. Tapi memang masih, kalau sama proses bikinan, nah memang bedanya sangat jauh juga. Nah, tapi yang saya ingatkan bahwa orang yang memakai bintik normal, ciptakanlah dari tangan, proses dari tangan aja. Saya jamin, ya, itu tidak akan kalah dengan bintik proses. Ya, pelajari terus. Ya, bagaimana cara membuat bintik itu menghasilkan bola itu menjadi goyang, kayak goyang inul.
Ya, nah, seperti itu. Memang belakang ini dalam suatu event Bintiker memang persentase sangat besar untuk Bintiker menjadi finalis. Ya, finalis. Oke. Tapi juga tidak tertutup juga untuk para ahli Cina menjadi satu, jadi finalis juga. Ya. Cuma hanya bagaimana cara mereka berhadapan. Ya. Kalau ada furfuran juga memang untung-untungan aja seperti itu. Belakang ini untuk executive fighter yang kalangan dari D dan C udah beberapa kali menjuarain suatu event di eksekutif, itu seperti Hendro dari Carbonet, terus sama Harry Weaver dari Bineka, ya. Nah, mereka berdua sangat, ya, boleh dibilang menyusahin lawannya, terutama yang di Cina, ya. Tapi cara mereka bermainnya itu yang unik. Nah itu, kalau saya melihat mereka itu bermain adalah cara bermainnya itu unik sekali. Ya, saya nggak tahu mereka proses apa enggak. Ya, tapi harusnya sih ada lah proses sedikit ada. Ya. Tapi yang saya lihat adalah cara bermainnya. Oh itu sangat luar biasa. Bintik masih buat di depan bisa sodok begini. Just tahu sendiri kalau di sodok begini bolanya akan jatuh. Dua-duanya sama, Harry Weaver sama Hendro. Mereka berdua begitu. Ya, forehandnya pakai backhand mereka untuk pukul, terutama yang Harry Weaver. Wah, terakhir saya saya sebenarnya belum pernah main sama dia. Cuma terakhir saya ada ketemu dengan Harry. Saya juga penasaran, apa sih yang susahnya main dengan Harry? Ya, dan waktu itu kalau nggak salah dia forehandnya dia uh, ganti bintik serang. Dan waktu itu memang dia kalah sama saya. Nah, tapi karena dia barusan ganti bintik serang, biasanya dia ada mungkin yang semi atau apa ya di situ. Nah, jadi saya coba. Oh, ternyata nggak gampang juga, walaupun saya menang. Gitu. Ya, jadi ini yang saya ingin bahas. Bagaimana pandangan dari teman-teman? Inilah pandangan saya. Ya, silakan dari teman-teman memandang dari segi apa. Oke, ya. Jadi seperti itu. Jadi pembahasan ini bukan berarti saya memperbolehkan atau memperizinkan Bintiker proses dalam suatu pertandingan. Ya, jadi saya pada dasarnya bukan memperizinkan atau memperbolehkan di semua event. Oke. Itu semua tergantung dari panitia penyelenggara aja. Ya. Kalau saya sendiri biasanya memang agak bebas. Ya, jadi semua akan bisa berkumpul lah. Namanya juga komunitas pingpong, ya. Jangan sampai ada orang yang ya semuanya harus bisa berbaur. Kasihan kalau orang tersebut nggak boleh mengikuti satu event, ya, nggak boleh bergabung. Nah, itu rasanya seperti apa, ya. Nah, itulah pandangan saya. Jadi memang saya tidak menganaktirikan khusus untuk bintik proses. Silakan aja, selama itu masih dalam wajar aja gitu, ya.
Mungkin itu aja yang saya bahas ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan bila mana juga ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun kurang pas untuk saya sampaikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga seorang manusia, tentunya tidak luput dari kesalahan. Ya, ini hanya pandangan saya aja. Ya, jadi belum tentu itu semua menilai saya itu benar. Ya, tentunya ada orang lain juga yang mempunyai pandangan yang berbeda. Silakan, ya. Cuma ini aja yang saya sampaikan. Oke, pokoknya pada dasarnya di dalam ketentuan ITTF bintik proses itu dilarang. Oke, jadi seperti itu, ya. Baik, saya akhiri dengan salam olahraga dan salam semangat buat kita semua. Sukses juga ya. Jangan menyerah apapun situasinya. Hadapilah semua dengan ikhlas, hadapin dengan penuh semangat, ya, niscaya semua akan segera berakhir. Kemenangan ada di tangan kita semua.